Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Corporate Communication, saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek tulisan saya, yakni dengan judul Strategi Komunikasi Korporat dalam Membangun Employer Branding Melalui Media Digital. Untuk pendahuluannya, pertama-tama, pada era digital saat ini, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan para calon karyawan. Proses komunikasi korporat tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tetapi semakin bergeser ke media digital yang lebih cepat, interaktif, dan mudah diakses oleh siapapun. Persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik juga semakin ketat. Hal ini membuat perusahaan perlu membangun employer branding yang kuat agar mampu menarik perhatian kandidat dan menciptakan citra sebagai tempat kerja yang ideal. Dalam konteks inilah, media digital seperti website, media sosial, dan platform karir memainkan peran yang sangat penting sebagai sarana utama komunikasi korporat yang membentuk persepsi publik terhadap perusahaan pada penelitian ini. Objek kajian yang dipilih adalah Helion, sebuah perusahaan farmasi global yang berfokus pada produk kesehatan konsumen seperti vitamin, suplemen, dan obat-obatan bebas. Meskipun Haleon merupakan perusahaan besar dan dikenal luas, masih terdapat keterbatasan studi yang menganalisis strategi komunikasi korporat mereka, khususnya dalam membangun employer branding melalui media digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi research gap tersebut dengan tujuan menelaah bagaimana Helion memanfaatkan media digital sebagai bagian dari strategi komunikasi korporat dalam membangun citra dan daya tarik sebagai employer di industri farmasi. Selanjutnya, masalah tujuan dan manfaat metode pada bagian ini. Saya ingin menjelaskan rumusan masalah serta arah penelitian yang menjadi dasar dari keseluruhan studi. Pertama, rumusan masalah berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi komunikasi korporat Helion membangun employer branding melalui media digital. Hal ini penting karena media digital kini menjadi kanal utama dalam membentuk citra perusahaan di mata calon karyawan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan efektivitas dan konsistensi pesan dan disampaikan. Di sini penelitian ingin melihat apakah pesan-pesan yang digunakan Helion cukup kuat dan konsisten dalam memposisikan perusahaan sebagai employer of choice. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut muncul tujuan penelitian. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi korporat dalam konteks employer branding digital yang dilakukan oleh Helion. Tujuan kedua adalah mengaitkan temuan tersebut dengan teori komunikasi korporat dan employer branding, khususnya dalam konten digital yang digunakan Helion. Dari sisi manfaat penelitian, ada dua jenis manfaat yang ingin dicapai. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai komunikasi corporate employer branding di era digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi praktisi, kemudian komunikasi maupun HR, khususnya terkait pengelolaan pesan dan media digital untuk memperkuat employer branding. Terakhir, mengenal metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam, bukan sekedar angka analisis konten digital baik dari media sosial maupun situs resmi, digunakan untuk menelaah pesan visual dan verbal yang membentuk employer branding Helion.
Pada bagian ini, saya memaparkan beberapa penelitian yang terdahulu yang relevan dan menjadi dasar penting bagi studi yang sedang saya lakukan. Pertama, penelitian dari Pitaloka dan Moko pada tahun 2024 menunjukkan bahwa employer branding serta penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melamar pekerjaan. Temuan ini menegaskan bahwa reputasi digital perusahaan sangat berperan dalam menarik talenta, sehingga menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang dibangun platform digital. Sehingga selanjutnya penelitian mengenai strategi konten Instagram di PT Herco Digital Indonesia tahun 2024 memberikan gambaran bahwa konten yang bersifat hiburan, edukatif, dan informatif terbukti efektif dalam membentuk employer branding. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pentingnya pemilihan jenis konten dalam menciptakan citra perusahaan yang menarik di media sosial, khususnya Instagram. Kemudian penelitian mengenai employer branding di startup melalui LinkedIn juga memberikan insight yang penting. Studi konten LinkedIn untuk UKM menemukan bahwa konten yang mengangkat dimensi employer branding mampu menghasilkan respon audiens yang lebih tinggi dibandingkan konten biasa. Hasil ini memperkuat fakta bahwa LinkedIn sebagai platform profesional memiliki relevansi tinggi dalam membangun citra perusahaan di ranah employer branding digital. Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini memberikan landasan teoritis bahwa media digital, baik Instagram maupun LinkedIn, berperan besar dalam membentuk persepsi publik tentang perusahaan. Temuan-temuan tersebut juga memperkuat urgensi penelitian saya yang berfokus pada strategi komunikasi korporat Helion dalam membangun employer branding melalui media digital. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana penelitian ini yang saya lakukan memiliki titik persamaan, perbedaan, serta unsur kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Pertama, dari si persamaan penelitian ini masih berada dalam ranah yang sama, yaitu membahas employer branding dan bagaimana media digital berperan dalam membentuk persepsi calon karyawan. Seperti penelitian sebelumnya, studi ini juga mengkaji pengaruh komunikasi digital terhadap citra perusahaan sebagai employer of choice. Artinya, penelitian ini tetap berpijak pada fondasi kajian yang sudah ada mengenai pentingnya reputasi digital bagi perusahaan. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan signifikan dibandingkan penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini bukan pada aspek pemasaran ataupun niat pelamar secara kuantitatif, melainkan pada strategi komunikasi korporat sebagai fungsi public relations. Selain itu, objek kajian juga lebih spesifik, yaitu perusahaan farmasi Global Helion. Dalamnya penelitian ini tidak hanya melihat konten secara umum, tetapi juga menganalisa bagaimana pesan visual dan verbal dikonstruksi dalam konten digital perusahaan tersebut. Terakhir, penelitian ini memiliki unsur keunikan dan kebaruan. Studi ini mengintegrasikan teori komunikasi korporat dengan teori employer branding sebagai pisau analisis dalam konteks digital banyak yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat dampak atau hasil statistik, tetapi lebih mendalami proses bagaimana citra perusahaan dibentuk melalui strategi pesan yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam melihat dinamika employer branding digital, khususnya pada level strategis pesan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan 3 konsep utama yang menjadi dasar pijakan penelitian, yaitu komunikasi korporat, employer branding, dan media digital sebagai konteks analisis. Pertama adalah komunikasi korporat yang menjadi variabel utama penelitian. Komunikasi korporat berperan penting
karena menjelaskan bagaimana perusahaan merancang, mengelola, dan menyampaikan pesan-pesan strategis kepada publiknya. Dalam konteks penelitian ini fokusnya adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan media digital untuk membangun identitas dan dari citra organisasi. Jadi komunikasi korporat di sini tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga strategi yang terancang untuk membentuk persepsi positif. Konsep kedua adalah employer branding yang juga menjadi variabel utama. Employer branding menggambarkan bagaimana perusahaan membangun persepsi sebagai tempat kerja yang ideal atau employer of choice. Hal ini dilakukan melalui penonjolan nilai-nilai perusahaan, budaya kerja, dan keunggulan organisasi. Dalam penelitian ini, employer branding dipahami sebagai proses komunikasi yang dirancang memperkuat daya tarik perusahaan di mata calon karyawan, khususnya melalui pesan-pesan yang muncul di media digital. Konsep ketiga adalah media digital yang berfungsi sebagai konteks atau medium analisis. Media digital mencakup berbagai saluran komunikasi seperti website, media sosial, dan platform karir yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan yang berbanding. Melalui media ini, perusahaan dapat menyajikan konten visual maupun verbal yang menjelaskan identitas, nilai, serta keunggulan mereka. Oleh karena itu, media digital menjadi arena utama dalam membangun citra perusahaan. Secara keseluruhan, ketiga konsep ini saling terhubung: komunikasi korporat sebagai strategi, employer branding sebagai tujuan, dan media digital sebagai wadah penyampaiannya. Sinergi ketiganya membentuk dasar analisis bagi penelitian ini. Selanjutnya, saya menjelaskan dua teori utama yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini, yaitu Grand Theory Employer Branding dan teori komunikasi korporat. Kedua teori ini dipilih karena saling melengkapi dalam memahami bagaimana perusahaan membangun citra sebagai tempat kerja yang ideal melalui strategi komunikasi di media digital. Teori pertama adalah teori employer branding dari Backhouse dan Tycho pada tahun 2004. Teori ini memandang employer branding sebagai strategi jangka panjang untuk membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang unggul. Dalam teori ini, organisasi membentuk persepsi positif melalui internalisasi nilai-nilai, budaya, serta identitas perusahaan. Semua elemen tersebut kemudian menjadi diferensiasi penting bagi perusahaan dalam persaingan mendapatkan talenta di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, employer branding bukan hanya tentang promosi, tetapi bagaimana perusahaan menampilkan karakter dan keunggulan secara konsisten. Selanjutnya, teori yang kedua adalah menekankan pentingnya pengelolaan pesan yang terencana, konsisten, dan kredibel dalam membangun reputasi perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, teori komunikasi korporat digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan menyusun dan menyebarkan pesan strategis melalui media digital untuk membentuk persepsi publik, termasuk di dalamnya bagaimana pesan tersebut mempengaruhi citra perusahaan sebagai employer dan bagaimana komunikasi tersebut menguatkan reputasi organisasi. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian dapat melihat employer branding tidak hanya dari sisi citra perusahaan, tapi juga dari citra yang baik. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan alur logis yang menjadi dasar penelitian, dimulai dari fenomena hingga tujuan akhir penelitian. Pertama, penelitian ini berangkat dari fenomena persaingan perekrutan pesat. Di era digital saat ini, perusahaan berlomba-lomba menarik talenta terbaik dan persaingan di pasar tenaga kerja semakin kuat.
Kondisi ini menuntut perusahaan untuk memiliki strategi komunikasi yang efektif agar dapat menonjol sebagai pilihan utama bagi calon karyawan. Fenomena tersebut penelitian kemudian mengarah pada fokus penelitian, yaitu bagaimana strategi komunikasi korporat digunakan untuk membangun employer branding. Fokus ini melihat komunikasi korporat bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi sebagai strategi untuk membentuk citra perusahaan di mata calon karyawan. Selanjutnya, objek yang dianalisis adalah konten media digital, meliputi LinkedIn, Instagram, dan website perusahaan. Ketiga platform ini dipilih karena merupakan saluran utama yang digunakan perusahaan dalam menyampaikan pesan employer branding kepada publik. Pada tahap analisis, penelitian mengkaji 3 aspek utama dalam konten digital. Pertama, pesan visual, kedua, pesan verbal, dan ketiga, format konten. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami bagaimana perusahaan mengemas identitas, nilai, dan budaya perusahaannya melalui kombinasi elemen visual dan verbal. Lalu penelitian juga menggunakan teori pendukung, yaitu komunikasi korporat, employer branding, identitas korporat, dan model AIDA. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana pesan dikonstruksi, disampaikan, dan diterima oleh audiens dalam konteks digital. Seluruhan kerangka ini mengarah pada tujuan akhir, yaitu melihat bagaimana perusahaan membangun citra sebagai employer of choice, perusahaan yang diinginkan oleh talenta terbaik untuk bekerja. Kemudian selanjutnya, bagaimana metode penelitian disusun secara sistematis melalui kerangka berpikir yang menggunakan strategi komunikasi dan model AIDA. Sebagai pedoman analisis, penelitian ini dimulai dari pertanyaan utama, yaitu bagaimana employer branding dibangun melalui strategi komunikasi korporat di media digital. Penelitian ini mengarahkan penelitian pada digital communication strategi, yaitu bagaimana perusahaan merancang pesan, memilih media, dan menyampaikan konten digital untuk mencapai tujuan reputasi dan employer branding. Selanjutnya, strategi komunikasi tersebut dianalisis menggunakan model AIDA, sebuah model klasik dalam komunikasi dan pemasaran yang terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Namun, dalam konteks penelitian ini, penekanan ada pada 3 tahap. Pertama, attention. Tahap ini berfokus pada bagaimana perusahaan menarik perhatian audiens. Analisis dilakukan melalui elemen visual seperti desain, warna, gaya visual, serta format konten. Platform seperti LinkedIn atau Instagram tujuannya adalah melihat apakah konten awal mampu memicu ketertarikan pertama dari audiens. Kemudian interest. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi bagaimana perusahaan mempertahankan minat audiens melalui narasi, informasi, dan pesan-pesan yang relevan. Misalnya konten-konten tentang budaya bekerja, nilai perusahaan, fasilitas, dan testimoni karyawan. Tahap ini mengungkapkan apakah pesan yang disampaikan mampu membangun rasa ingin tahu dan keterlibatan lebih lanjut dari audiens. Yang terakhir, action. Tahap terakhir menilai apakah konten mampu mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti menguji website karir, melihat lowongan pekerjaan, atau melakukan pendaftaran. Pada tahap ini dianalisis bagaimana ajakan bertindak, call to action, disampaikan melalui konten digital. Fase ketiga kemudian dihubungkan untuk melihat bagaimana konten digital bekerja secara keseluruhan dalam membangun employer branding. Akhir dari kerangka ini mengarah pada tujuan penelitian, yaitu meningkatkan konsistensi dan persepsi positif masyarakat tentang perusahaan bagaimana employer of choice. Dengan kata lain, penelitian ini memahami bagaimana strategi komunikasi digital tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mendorong tindakan dan membentuk citra perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, pada slide yang terakhir, saya menjelaskan dua bagian penting, yaitu timeline pelaksanaan penelitian dan daftar pustaka yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Pertama, terkait waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung mulai akhir tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026 dengan pembagian tahap sebagai berikut. Tahap
Persiapan penelitian dimulai pada bulan November hingga Desember 2025. Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penentuan judul, penyusunan proposal penelitian hingga proses perizinan penelitian. Selanjutnya tahap pelaksanaan akan berlangsung di Januari sampai Februari 2026. Kegiatan utama adalah pada tahap ini meliputi proses pengumpulan data, khususnya melalui analisis konten digital dari media sosial website perusahaan. Setelah data terkumpul, peneliti masuk ke tahap analisis data yang berlangsung pada bulan Maret 2026. Pada tahap ini, hasil temuan dikaji dan diinterpretasikan berdasarkan teori dan kerangka analisis yang telah ditentukan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan yang direncanakan pada bulan April 2026. Pada tahap ini, seluruh temuan analisis pembahasan disusun menjadi laporan penelitian akhir. Pembagian waktu ini dibuat agar setiap tahap penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan memberikan hasil yang akurat serta komprehensif. Bagian kedua dalam saat ini adalah daftar pustaka yang membuat referensi ilmiah yang digunakan sebagai dasar teori dan landasan metodologis. Beberapa rujukan penting antara lain teori employer branding dari Backhouse dan Tycho, buku-buku metode penelitian sosial seperti ditulis oleh Neumann dan Miles, serta referensi mengenai komunikasi korporat dan media digital. Seluruh referensi ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memastikan penelitian dilakukan berdasarkan literatur ilmiah yang kredibel. Dengan adanya penjadwalan yang jelas dan dukungan teori dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang valid dan memberikan manfaat yang baik secara akademis maupun praktis. Demikian presentasi saya, hasil dari rangkaian paper yang sudah saya buat dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.